Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Engkau Tuhan tak pernah gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai, setiap hari menanti
menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Katakan tak pernah gagal dalam hidup ini. Engkau Tuhan tak pernah lalai dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan setiap cerita anak-anakmu yang berseru padamu Tuhan. Setiap hari, Bahkan setiap hari kami menanti janji Tuhan dalam hidup kami. Ku tak lelah menunggu jawabmu. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dalam kasih-Mu, angkat kedua tanganmu, berserah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami. Kami taruh harapan hidup kami pada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang mengetahui semua isi hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Sekali lagi bersama-sama katakan dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu kami berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan denganmu Tuhan, berjalan denganmu, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Biar ucapan terima kasih, bersyukur selalu ada Tuhan. Kehadirat Tuhan dari mulut kami orang-orang yang percaya. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih. Apapun yang terjadi, Engkau selalu baik dan selalu menyertai kami. Memberkati umat-Mu, menyucikan, menguduskan kami semua. Supaya hati pikiran kami dikuasai oleh Tuhan, rasa ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sehingga kami boleh lebih dewasa rohani kami menjelang kedatangan-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang sakit. Pendeta Johan, Tuhan, saudara kami, beberapa orang juga, Rudy Hilton maupun Stefanus dan Dr. Leni yang saat ini ada di Singapura. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Bahkan di tempat-tempat yang lain, Tuhan lindungi semuanya. Dan pelihara dan sembuhkan dan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang dalam pergumulan Tuhan, kami percaya tangan-Mu selalu menyertai kami, memberi kekuatan dan kemenangan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarin malam saya berjumpa dengan beberapa teman-teman saya dari kota-kota lain. Ada juga yang banyak saudara berbicara tentang ya situasi gereja maupun situasi dunia, ekonomi. Tapi yang lebih itu saudara, kami sorenya itu membaptis orang dari orang Singapura yang belum percaya Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika kami ingin membaptis, ternyata saudara, dia itu ya haid datang gitu. Jadi ya seperti itulah, kalau perempuan kan setiap bulan sekali ya, ada tamu nggak diundang datang terus itu. Jadi dia datang, jadi pas saya sudah di sini, dia bilang, waduh Pak, kita waktunya begini gimana ini? Sudah mendesak. Saya bilang di tempat kita ini ada 2 macam baptisan. Satu baptisan selam bagi yang memadai, dan 2 baptisan percik bagi yang memang berhalangan. Karena saudara, bahwa kita tahu yang paling penting adalah baptisan roh dan api dari Tuhan itu sendiri. Yang penting adalah kamu bertobat dan terima Tuhan. Nah, kalau baptisan itu menyelamatkan kita, berarti Yesus kan nggak menyelamatkan kita. Jadi yang menyelamatkan kita adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Maka tanda pertobatan adalah kita dibaptis. Dan di zaman dahulu baptisan itu saudara, contohnya di dalam orang Israel itu kalau mau masuk di gereja dia cuci muka, cuci tangan. Untuk menunjukkan kalau dia siap bertemu dengan Tuhan dengan kebersihan. Nah terus juga di saudara sepupu kita berbentuk yang sama. Tapi di kita kemudian saudara ya mulai terjadi banyak hal. Berbeda-berbeda satu dengan lainnya. Tapi gereja best, saudara, ada gereja Pantekosta Karismatik yang punya 2 pandangan yang sama. Jadi percik maupun selam adalah sama. Saudara, tergantung dari saudara, iman saudara percaya pada Yesus enggak. Demikian di gereja kita juga ada doa Bapak kami. Dan mungkin saudara akan bertanya-tanya bagi orang yang, saudara, yang Pantekosta Karismatik yang belum dewasa rohani. Ini dalam tanda petik ya. Karena firman Allahnya ada ini. Gitu loh. Yang selalu mempersoalkan hal-hal secara lahiriah. Sunat, topi, doa panjang, termasuk baptis, tumpang tangan, karunia-karunia. Ini orang-orang menunjukkan orang-orang yang lahiriah yang mau nampak. Tetapi dalamnya belum nampak. Sehingga Tuhan mengajarkan di dalam tanda-tanda kekristenan itu harus masuk di dalam hati kita. Saya kasih contoh-contoh saudara. Kita lihat dulu Ibrani 6 ayat 1 dan ayat kedua. Apalagi sekarang saudara dengar di Indonesia ini bisa jadi perang saudara antar Kristen. Mungkin yang nggak tahu ya pura-pura tahu aja, ya Pak, ya Pak. Nanti pulang tanya apa itu sebenarnya Pak gitu. Jadi saudara dulu di Eropa itu terjadi perang saudara karena antara Protestan, Katolik akhirnya juga melawan Pantekosta. Kenapa? Karena bicara soal baptisan dan yang bicara seperti itulah doktrin-doktrin liturgi. Bukan doktrin yang menyelamatkan, yang lahiriah. Dan sekarang ini sudah aman. Kita bisa khotbah di tempat Katolik maupun Protestan dan bisa. Tapi mungkin sebentar lagi agak sulit. Karena ada terjadi satu peristiwa mungkin saudara nggak tahu. Nanti saudara lihat aja di TikTok lah, nggak usah saya ngomong. Itu terjadi di satu kota besar. Gitu loh. Saya tidak mau membahas itu, soalnya saya mau membahas firman saja. Kita lihat dulu. Sebab itu, lihat ini firman Tuhan mengajarkan kita sebagai dewasa.
Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Dari pertama itu, dari ajaran tentang Kristus. Dan beralih kepada perkembangan yang penuh kedewasaan. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa itu? Yang sudah kita jalani. Yang asas pertama. Kita harus meningkat gitu loh. Jangan balik coaching. Kalau saudara sudah dari TK, diajari nyanyi, SD diajari ngitung, enggak mau. Belajar nyanyi lagi. Repot lagi saudara. Diajar gambar lagi. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Apa itu? Dua. Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan. Jadi kita harus, saudara, tidak boleh bertengkar lagi. Ini asas-asas pertama. Dan kita harus tinggalkan ini menjadi kedewasaan penuh. Penumpangan tangan. Nah ini harus kita, saudara, kalau nggak ditumpang tangan, nggak mantep begitu kadang-kadang. Nah kita sekarang harus lebih dewasa. Di zamannya COVID, orang tumpang tangan nggak mau. Sekarang COVID hilang, banyak orang ingin tumpang tangan, saudara. Kalau tumpang tangan salaman dapat amplop, nggak apa-apa, gitu, saudara. Jadi ini, saudara, kita ini kadang-kadang maju mundur gitu. Dulu belum COVID, kita harus salaman. Tidak boleh begini. Itu orang bangsa lain. Waktu COVID, gini semua. Yang ngomong gini, seri gini semua, saudara. Jadi makanya kita ini diombang-ambingkan oleh pendapat orang saja. Gitu loh. Jadi tergantung kita, iman kita tergantung keadaan, nggak boleh. Iman kita harus tergantung surga. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan. Hal ini sehingga kita ambil keputusan bahwa di gereja kita ini, contohnya istri dari kalau nggak salah, keluarga dari Pak Hendri Ang. Hendri Ang pendeta yang kemarin kota, waktu kita baptis, salah satu, nggak tahu siapa perempuan itu, dia juga sama. Jadi kami sudah datang Pak, tiba-tiba gini, ya sudah, kamu mau tunggu atau sekarang? Sekarang, oh ya sudah, kita ada percik juga. Itu yang terjadi. Nah, saya juga ingin ingatkan, seandainya kita bicara baptisan selam nih, mama saya selam nih, saudara nggak cocok nih. Seandainya pada kita kan, saya kan dua-dua. Saya menentang saudara. Tapi di selam juga ada banyak hal. Ada yang juga mengatakan kalau dibaptis selam, kalau orangnya nggak mengapung, nggak selamat. Karena kalau dibaptis mati itu harus ngapung mayatnya. Ada lagi saudara. Jadi kita bisa ribut lagi. Contoh kita yang baptisan gitu kita juga berkelahi. Padahal sama-sama tenggelam, cuma hanya satu ngapung, satu enggak. Itu kita berkelahi. Tapi kalau kita juga ngomong, yang baptisan percik salah atau yang baptisan selam salah, juga tambah berkelahi. Ada juga berkata kalau enggak di sungai, kalau enggak pakai saudara di laut, gitu loh. Macam-macam ini, gitu loh. Terus terakhir kali ada juga, kamu sudah baptis sudah, selam sudah. Oh mesti ulang, kenapa? Harus cuma satu nama, Yesus. Ulang lagi saudara. Nah ini kan ulang-ulang muter-muter. Nah kalau saudara begitu juga gereja, terus muter terus kembali, kita jadi Naaman loh. Timbul tenggelam terus saudara. Terus kita berkelahi. Maksud saya, ayo kita tingkatkan lebih kedewasaan. Makanya saudara, mau saya tambah lagi satu ayat, ini mungkin pelajaran karena lagi heboh. Sebenarnya di TikTok kita, di YouTube kita ada pelajaran ini. Tapi ya, saya kan habis baptis orang kemarin, jadi saya nggak ada salahnya, saya terangkan sedikit lah. Apa itu arti baptisan, tetapi tidak secara mendalam. Kita lihat dulu 1 Petrus 3 ayat 21. Supaya saudara jangan ikut-ikutan. Karena kita ini gerejanya saudara, ya mengikuti ajaran Yesus. Jadi nggak mau ribut-ribut soal itu kiri kanan lah. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Kiasan saudara tahu ya? Yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajatan jasmani. Jadi kalau dibaptis supaya dosanya bersih, buat apa Yesus mati di salib? Yesus mati di kayu salib itu untuk membersihkan dosa kita. Baptisan itu tanda saudara percaya dan mau bertobat. Itu loh. Jadi kalau saudara, baptis, kalau enggak gitu kamu enggak selamat, baptis supaya dosamu dibersihkan. Berarti kita tanpa sadar sudah tidak menghargai kematian darah Yesus.
Berarti Musa itu juga melewati baptisan di laut, walaupun tidak kena air tapi dibelah lautnya. Berarti Yesus nggak perlu datang dong. Yesus perlu datang, saudara, untuk menebus dosa kita. Makanya dikatakan kiasan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajatan jasmani. Termasuk kalau baptis bukan berarti utang lunas. Banyak orang kalau baptis, saya lupa Pak, dompet saya masuk. Loh kenapa? Kalau dompet masuk kan semua utangnya lunas. Aduh pikirannya kok duniawi terus saudara. Itu bertobat. Betul saudara. Bertobat. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Setelah dibaptis kita itu punya hati nurani. Walaupun kita belum mengerti sebuah firman Allah. Walaupun kita belum mengerti firman Allah. Tetapi saudara, kita ini sadar, ini salah, ini nggak baik, ini baik gitu loh. Sambil kita belajar firman Allah. Kan ada orang yang nggak ngerti apa-apa tapi baik. Karena hati nuraninya dijamah Tuhan. Nah tujuannya seperti itu. Ya kita lihat lagi tentang baptisan nggak apa-apa. Matius 3 ayat 11. Aku kata Yohanes Pembaptis, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Yesus. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus itu membuat kita percaya Yesus Kristus. Saudara, adalah Tuhan. Itu paling penting. Loh kenapa Yohanes Pembaptis ini kok ada baptisan? Dia ini dari kelompok seni atau kelompok yang lebih suci. Di Yahudi itu ada kelompok banyak. Salah satu kelompok seni sama Yaga, kalau nggak salah Yaga. Yaga ini lebih suci. Kalau orang gereja itu nggak mau kumpul, duduk diam, cuma puasa doa di rumah. Dia tuh tinggal di padang gurun, laki-laki semua. Habis baca firman, saudara, dia masuk di satu tempat ini, turun tangga, ada air masuk gini, dia naik lagi, mandi, makan, baca firman lagi. Itu setiap hari dia naik turun. Karena dia tahu dosanya belum diampuni, tapi dia ingin belajar suci, hati nuraninya kudus. Itu kelompok Yaga. Yaga itu termasuk salah satunya itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia masuk di kelompok Yahudi yang mau menyendiri, mau hidup kudus. Di Yaga itu, makanya dia membaptis orang. Yesus juga sama di kelompok kudus itu. Nanti pertanyaannya Pak, ada Pak. Yesus dan murid-muridnya membaptis. Ada ayatnya. Tetapi dijelaskan juga di ayat-ayat selanjutnya. Kita lihat dulu Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Ini penting untuk jemaat. Jadi ini ada pelajaran-pelajaran supaya kita jangan sampai perang saudara gitu. Pak Hengki dulu jadi pendeta kita dari Katolik. Dia sudah dibaptis. Terus dia bilang, Pak saya dibaptis, gak perlu. Yang penting hatimu disucikan. Banyak orang Pak, kalau saya jadi Kristen disunat Pak, gak perlu. Yang disunat hatinya. Amin. Jadi yang perlu adalah hati kita disucikan, hati kita dimurnikan, hati kita ini yang diperbaiki. Bukan jasmani kita. Makanya saudara perlu belajar ke gereja itu seperti ini. Kalau kita tidak belajar gereja, kita berkelahi terus saudara. Nggak ada efeknya, sama-sama Kristen berkelahi. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Berarti seakan-akan membaptis oleh Yesus. Tapi kita lihat ayat kedua. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Karena dia membaptis dengan api dan roh. Amin. Jadi dari sinilah, teman saudara, mungkin kita belajar hari ini ada tambahan tentang apa itu baptisan. Roma 6 ayat 4, ini untuk poinnya. Tapi kalau saudara, umpama belum baptis silakan. Yang sudah baptis itu saudara harus belajar menghargai apa yang sudah ada. Kalau memang mungkin saudara ada sesuatu, mama surat baptisannya hilang. Contoh ya, hilang Pak. Tapi saya mau menikah ini, tapi di gereja lain.
Gereja lain kan nggak tahu dia sudah baptis apa belum. Buktinya apa kan kita nggak tahu. Orang itu bisa bohong. Jadi ya kalau gitu sebagai syarat saja. Bahwa kita kalau mau menikahkan orang harus syaratnya percaya dan dibaptis dulu. Syaratnya ya kita baptis. Mau percik aja cukup nggak apa-apa, mau selam silakan. Tetapi bukan berarti yang kedua ini sah. Yang satu sah. Kecuali kalau ke satu kamu bohong. Berarti kedua tetap jalan. Supaya gereja jangan disalahkan. Nah suatu hari, orang itu bohong Pak. Gak dibaptis kok Bapak, baptis kasih surat. Gereja tidak boleh mengeluarkan surat sembarangan. Walaupun kita kenal, harus ada syaratnya. Paham saudara? Kalau saudara kehilangan surat baptis, dan saudara datang kepada saya, kecuali kalau saya yang baptis, atau Pak Engki, saya tahu. Tapi kalau di gereja lain, kita nggak bisa tanya sembarangan. Ya kita, oke lah, kita syarat, kita percik aja. Atau hal yang saudara minta apa. Itu syarat. Jaga-jaga kalau ada yang bohong kan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Jadi mati daging, mati dosa, mati saudara. Supaya kita ini mati hawa nafsu kita, supaya punya hati nurani murni. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena kita sudah, saudara mau janji, mau hidup bertobat. Dengan buah-buah pertobatan. Makanya saudara sebelum Yohanes Pembaptis dia berkata, hai, dia katakan, jangan nagih lebih banyak. Saudara, jangan ini, dan berilah dirimu dibaptis. Gitu saudara. Supaya hidupnya meninggalkan saudara kejahatan itulah. Supaya hatinya disucikan, dimurnikan. Nah ini saya bicara sepintas saja, saudara tidak berpanjang lebar. Tetapi yang pasti saudara, waktu Yesus dibaptis itu katanya keluar dari air Pak. Bukan soal keluar dari air. Yang penting itu Roh Kudus turun itu loh saudara. Benar kan? Waktu dia keluar dari air, Roh Kudus turun itu loh penting. Dan ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Nah yang penting dua hal ini. Nah, saudara bahwa Roh Kudus ada pada kita. Dan Allah mengakui kita sebagai anaknya. Ini saudara penting sekali. Kita lihat tema kita. Menjadi pemenang dalam segala. Pertama, kita harus menjadi milik Kristus. Milik Kristus. Jadi saudara kalau sudah tangkap ini, nanti saudara lihat di mana-mana, di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana lagi ribut besar. Tapi mungkin ada beberapa yang nggak tahu. Lagi ribut besar. Ya. Ini perkelahian antara dari kelompok Protestan Katolik lagi protes kepada satu gereja besar, gitu loh, yang melakukan, yang membuat kegaduhan lah, menurut mereka. Jadi saya tidak membahas karena saya tidak mau ikut campur urusan itu. Kita di gereja kita ada aturan sendiri. Kalau di luar kita harus bijaksana lah, saudara. Jadilah milik Kristus. Untuk menceritakan milik Kristus ini, saudara, saya memberitahu kepada saudara, kerap kali kita ini percaya memiliki Yesus, setuju ya? Saya punya Yesus, hebat. Tuhan pencipta alam semesta. Saya punya Roh Kudus, hebat nggak? Hebat. Buktinya karunia-karunia. Sebenarnya, siapa yang punya Tuhan, siapa yang punya Roh Kudus, dia harus dimiliki oleh Tuhan dan dimiliki oleh Roh Kudus, itu penting. Bagi yang belum bangun, saya terangkan ulang. Karena tadi kok rasanya nasi ayam Henan nasi ayam, sama Pak. Gitu loh. Cuma bedanya laki plaza atau di sana. Gitu. Bukan begitu saudara. Jadi setiap orang percaya punya Yesus kan. Saya punya Yesus ini. Saya punya Roh Kudus, buktinya karunia. Itu sudah pastilah. Tapi siapa yang merasa punya Yesus, punya Roh Kudus, dia harus merasa dimiliki Yesus dan dimiliki oleh Roh Kudus. Ya masih belum berangkap sedikit Pak. Karena kami kemarin ada problem hutang piutang belum lunas. Rumah tangga masih belum beres ini. Ya nyantol. Saya kasih lebih nyantol lagi. Saya punya teman banyak. Setuju ya? Saya punya teman banyak nih. Teman banyak, saya punya teman ini memiliki teman banyak. Tapi akhirnya
Kenapa saya nggak disukai teman saya? Saya punya teman di mana-mana. Di mana-mana. Tapi saya tidak disukai. Karena saya merasa tidak dimiliki oleh teman saya. Sehingga saya menjadi egois. Saya punya teman, ya saya egois dong. Tapi kalau saya merasa dimiliki teman, saya tidak boleh egois. Supaya kita menjadi satu. Di dalam pekerjaan sama. Di dalam pelayanan sama. Di dalam rumah tangga sama. Seorang istri, suami, dia punya istri, punya suami. Tetapi saudara, dia harus merasa dimiliki suaminya dan dimiliki istrinya. Supaya hidupnya tidak sembarangan. Siapa yang punya Tuhan, harus dimiliki Tuhan. Itu penting sekali. Kita lihat firman-Nya. Roma 8 ayat 9. Ini pelajaran cukup sederhana. Tapi bagus juga. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Nah, tadi kan dikatakan, kalau kita sudah dibaptis, mesti meninggalkan kedagingan kita. Dosa sudah diampuni waktu percaya. Baptisan itu hati nurani, meninggalkan daging. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, punya roh Allah kan? Tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita, saudara, memiliki Kristus, berarti kita ini milik Kristus. Mudah ya. Saudara punya Kristus? Saudara harus dipunyai Tuhan. Artinya, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Karena Kristus telah mati, dan harganya telah lunas membayar dosa kita. Saya kasih contoh, saudara. Ketika kita naik pesawat terbang ini. Saya naik pesawat terbang, saya naik business class, umpama ya, first class lah. First class ini. Berapa harganya? $10.000. Gua bayar $15.000. Hebat enggak nih? Hebat toh? Hebat saudara. Masuk pertama, duduk di kursi. Itu saudara bukan bayar pesawat. Saudara itu tarif. Nyewa. Makanya waktu saudara duduk, ya duduk. Waktu pesawat turun selesai, saudara nggak boleh duduk terus, mesti keluar. Saya duduk terus sampai besok mau apa? Nggak bisa, saudara. Waktu kamu masuk itu hakmu. Waktu keluar sudah nggak punya hak. Waktu duduk hak saya. Saya mau sobek bangkunya, mau apa? Ya bayar. Gitu loh. Karena kamu sewa tarif. Kalau gitu pelampungnya saya ambil. Itu urusannya pramugari, siapa yang membawa pelampung, dibawa ada security, akan kena denda 200 juta. Saya dulu mau ikut jadi pramugari nggak lulus karena nggak bisa ngomong baik. Seperti ada saudara. Kena, nggak boleh. Tetapi kalau saudara beli air di supermarket, saya beli pak, belum bayar, saudara banting, ya saudara dibanting juga sama security. Betul nggak saudara? Ya nggak bisa. Loh saya beli, lah belum bayar. Beli dari supermarket, saudara bayar. Setelah bayar, saudara mau buang di sampah, mau minum, mau kasih orang, hak saudara. Yesus itu telah membeli saudara, bukan nyewa. Amin. Sehingga dia punya hak untuk kepada kita mau diapain, mau proses lebih panjang, mau dimurnikan, mau disucikan, mau dikuduskan, itu hak dia. Maka setiap orang prosesnya beda. Tidak boleh kita melawan. Ada yang 3 tahun, ada 1 tahun. Ayo kita masuk dalam rencana Allah yang indah ini. Inilah satu pengertian saudara, bahwa kerap kali orang kalau di dalam gereja, kalau tidak rasa memiliki gereja, ini kita miliki dulu ya, dia nggak punya tanggung jawab. Makanya untuk rasa memiliki gereja, ada firman berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau kita invest terlalu banyak di perusahaan rugi, kita poseng di situ. Kita tambah di situ, kita perbaiki. Tapi kalau kita invest di gereja walaupun nggak banyak, kita nggak rela kalau gereja kita kosong. Kita nggak rela kalau gereja kita nggak bagus. Karena kita menanamkan sesuatu di tempat ini. Betul saudara ya. Tapi ini kita nggak bicara uang. Punya rasa memiliki. Orang punya rasa memiliki, punya tanggung jawab. Tetapi masih punya ego. Itu tingkatnya bagus. Kalau saudara kerja di orang, saudara harus rasa memiliki perusahaan itu.
Supaya saudara punya tanggung jawab kerja yang bagus. Tetapi itu dunia. Tetapi kalau di Kristenan naiknya lebih tinggi. Bukan kita memiliki gereja, bukan kita rasa memiliki perusahaan. Tapi kita harus merasa dimiliki perusahaan, kita harus merasa dimiliki gereja. Dan kita harus merasa dimiliki Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita ini sebuah batu kecil Bapak Ibu, teman-teman di sini semua harus sadar ya. Kita ini batu kecil dari bangunan yang super megah, mungkin kita satu batu dari 1 miliar batu. Mungkin jangan berkata begini, wah saya nggak ada artinya dong batu satu di antara 1 miliar batu, betul kan? 1 miliar Pak, saya nggak datang nggak apa-apa, saya nggak melayani nggak apa-apa. Tunggu dulu. Kamu batu hidup, bangunan saudara rumah yang tinggi atau gedung yang tinggi, mewah semuanya. Ada miliar batu. Kita cuma satu batu ini. Kita dicopot, rumah itu nggak ambruk kan? Tetapi kalau batu itu dilepas satu, tikus bisa masuk, kecoa bisa masuk, binatang yang paling menjengkelkan, nyamuk bisa masuk. Betul nggak saudara? Binatang lain bisa masuk, debu bisa masuk. Jadi saudara itu sangat penting dan berharga di mata Allah. Katakan amin dulu. Sehingga Tuhan berkata, satu rambutmu jatuh pun sudah dihitung. Betapa berharganya kita, padahal kita satu batu biasa Tuhan. Itu ada miliaran batu yang hebat, saya batu biasa. Mungkin kasar batu saya, mungkin gak bagus. Mungkin agak rapuh. Tetapi kamu tetap harus dibangun, Bapak Ibu. Kalau engkau gak di situ, itu tikus masuk, binatang masuk, nyamuk masuk. Tetap gedung itu akan dianggap juga banyak hal yang tidak baik. Jadi kita harus merasa dimiliki. Bukan cuma aku milik gereja, aku punya gereja. Tapi aku merasa dimiliki gereja karena aku adalah satu batu bangunan di gereja itu. Walaupun aku satu batu yang tidak berharga dari 1 miliar batu. Namun aku penting di mata Tuhan. Katakan amin dulu. Sehingga saudara tidak boleh main-main dalam hidup ini. Itu pentingnya dalam kekristenan kita. Makanya setiap orang jangan merasa gak berharga. Di dalam kehidupan ini, ayo kita mulai lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kekristenan kita. Kita lihat hal yang kedua. Yaitu, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Harus ada kesungguhan hidup ikut Tuhan. Satu hari saudara, ketika saya masih muda, saudara, ya sekitar belum menikah. Saya tidur-tiduran siang, santai di kamar saya, sendirian. Itu tempat tidur mama saya, papa saya di situ, dan karena siang tidak ada, saya tidur-tiduran di sana. Ya, tidur di sana, ada suara kencang di siang hari. Nyebut nama saya. Nyebut nama saya ini, kerap kali nama saya berulang-ulang, banyak dipanggil sampai sekarang, saudara. Ada banyak hak Tuhan cerita kejadian-kejadian, termasuk dunia, bencana, dan sebagainya. Tapi ini waktu muda. Pertama saya belum mengerti. Kayak Samuel dipanggil pertama kali tidak mengerti. Saya juga begitu. Fenggi, keras sekali. Saya bingung. Saya belum tidur, saudara. Saya baru lihat langit suara itu kencang. Kencang sekali. Ada apa ya? Lagi Fenggi, kencang sekali. Tapi saya tahu orang lain nggak dengar. Makanya saya mengerti. Ketika Tuhan memanggil Saulus yang dengar, orang lain nggak dengar. Cuma dengar seperti halilintar gitu. Fenggi. Saya bilang. Suara itu berkata, kalau jadi orang, jangan jahat seperti Yoram. Bayangkan saya masih muda, Alkitab nggak tahu semua. Gitu. Yoram itu apa? Benar kan? Seperti Yoram itu apa? Besoknya saya pergi ke pendeta.
Om pendeta itu, saudara, gereja saya kan di kampung, di depan rumah, di jalan besar, saya tinggal di kampung. Saya saudara pergi ke Pak pendeta saya, Om pendeta. Om, saya dengan suara ini, masa? Iya Om, ya, ngomong apa? Kalau jadi orang jangan jahat seperti Yoram. Hah? Yoram itu jahat. Dia itu istrinya Isabel dan sebagainya, jahat pokoknya. Dia itu berkawan sama Raja Yosafat, pokoknya jahat. Dia suka nyembah Baal dan sebagainya. Berhala-berhala. Jahat. Saya enggak mabuk, enggak judi, saya kerja, buka toko kok jahat ya. Gitu loh. Tapi gara-gara Yoram itu saya pergi ke Om Pendeta, maka saya dapat anaknya, saudara. Gara-gara Yoram itu. Kalau nggak ada Yoram, saya nggak ke situ, saudara. Umur-umur saya nggak pernah pergi rumahnya Om Pendeta, saudara. Dari situ Om Pendeta lihat-lihat gini, mungkin ini menantu boleh juga, nggak jahat kok Yoram gitu. Tapi bisa juga Om Pendeta bilang ini Yoram jahat, jangan deh, gitu saudara. Gara-gara Yoram itu, saudara, saya pergi ke sana. Ya, gara-gara Yoram itu saya bisa kawin. Jadi kalau saya panggil Om lagi mungkin repot. Saya panggil Papi sekarang. Tapi ya, gara-gara Yoram. Ya betul-betul. Yoram. Jadi termasuk saudara, saya pikir kenapa saya ini kok jahat ya? Padahal saya enggak loh. Ternyata kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu adalah satu kejahatan rohani yang terserobong. Itu kemunafikan yang menjijikkan bagi Tuhan. Saudara tahu enggak? Kelihatannya sederhana. Jadi kita perlu itu sungguh-sungguh. Datang di gereja itu sungguh-sungguh. Amin. Kalau kita tidak punya hati sungguh-sungguh, itu satu kejahatan rohani. Contohnya, kalau saudara tidak mengasihi istrimu atau anakmu, saudara tidak sungguh-sungguh, itu satu kemunafikan. Kalau saudara ketemu sama orang, oh ya, tapi gak sungguh-sungguh. Saudara munafik, satu dosa, kejahatan. Demikian juga ketika kita berdoa dan tidak sungguh-sungguh, itu satu kejahatan rohani. Buang waktu, tidak dijawab Tuhan, menganggap Tuhan tidak mau mendengar, menganggap Tuhan jahat, karena nggak mendengar. Persoalannya karena kita tidak sungguh-sungguh. Kalau saudara punya usaha, kalau saudara tidak sungguh-sungguh kerja, mana bisa berusaha? Betul nggak? Saudara harus punya kesungguh-sungguhan dalam pekerjaan. Kesungguh-sungguhan Yesus tidak pernah main-main dalam hidup di dunia ini. Sehingga kita, saudara, harus belajar juga sungguh-sungguh. Apa saja yang ditugaskan kepadamu, yang kamu kerjakan oleh tanganmu, kerjakanlah seperti kepada Kristus. Kolose pasal 2. Jadi tidak ada main-main, sungguh-sungguh. Coba katakan sungguh-sungguh. Lah yang ngomongnya aja gak sungguh-sungguh. Apalagi mau kerja. Ngomong aja tidak mampu. Coba katakan sungguh-sungguh. Ini emosi, tapi boleh juga lah. Ini emosi dikit lah, oke lah. Masih bagus lah. Jadi kita ini belajar untuk sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita tidak sungguh-sungguh, saudara. Kita salah satu contoh di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Ini membuka mata rohani kita semua. Ada satu kejahatan rohani di dalam gereja Tuhan, termasuk pendeta, pekerja, semua. Dan dilihat Tuhan ada satu kejahatan besar. Bukan karena kita berbuat dosa, dosa bisa diampuni. Berbuat mencuri bisa diampuni walaupun jangan terus-terusan. Tapi ternyata di gereja kita merasa suci, tapi kita tidak pernah merasa sungguh-sungguh. Itu satu kemunafikan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Setuju ya? Cuma dia nabi hebat. Yang membedakan kita dengan Elia bukan lain-lain. Yang membedakan, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Itu yang membedakan kita dengan Elia. Dia biasa, kita sama. Kalau kita sungguh-sungguh, kita seperti Elia, walaupun kita bukan Elia. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Dan di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18.
lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Itu kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguh ke gereja. Tidak boleh main-main. Sungguh-sungguh melayani. Sungguh-sungguh berkhotbah. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh kerja. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Tidak boleh main-main, bukan slogan. Kesungguh-sungguhan. Saya ini, saudara, kalau saudara kerja sesuatu nih, kerja ya, sesuatu. Waktu saudara kerja santai, oh gini, ambilkan minum, jusnya enak enggak? Digigit nyamuk, kurang ajar nyamuk. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh, kok nggak bisa ya? Berikan aku hikmat Tuhan. Kok bisa? Kenapa ya? Kenapa? Waduh, digigit nyamuk 3 pun nggak terasa. Karena fokus saya sudah sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh di gereja, gesekan itu tidak akan kita rasakan. Kalau kita rasakan gesekan, terus kita sakit hati, berarti kita tidak pernah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya juga ngomong sama Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya orang dulu kok disebut orang kudus? Kita sekarang nggak tahu orang kudus nggak tahu loh. Saya kira orang ke gereja terus setiap hari, seminggu 7 kali, terus berdoa 24 jam, saya anggap itu kudus. Tuhan, bukan itu yang kudus. Pendeta kudus Tuhan, pendeta pun banyak yang tidak kudus juga. Loh, terus yang kudus adalah orang yang sungguh-sungguh kepadaku. Biar itu jemaat, tukang sapu, pendeta, apapun juga. Yang sungguh-sungguh itu adalah kudus. Sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh melayani. Sungguh-sungguh membaca firman Allah. Saudara dan saya tidak ada bedanya. Saudara dengan Elia tidak ada bedanya. Saya mungkin bukan orang kudus seperti yang saudara pikirkan. Mungkin saya masih masuk ke sana. Mungkin saudara ada orang yang kudus di hadapan Allah, walaupun bukan pendeta. Kalau saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allahmu. Keseriusan itu perlu ada dan kita bangun. Katakan amin dulu saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak pernah, saudara, masuk dalam kerajaan surga. Dalam arti, masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam arti, kita tidak menjadi orang kudus. Orang kudus bukan berarti doa 24 jam. Orang kudus bukan berarti dia duduk bertapa. Terus khotbah di gereja terus. Tidak. Oh, ahli Taurat, orang Farisi, saudara. Itu, saudara tahu, itu orang luar biasa. Tapi Tuhan katakan, enyalah kamu. Tuhan katakan, engkau itu dianggap jahat. Orang punya Roh Kudus sama. Saya punya Roh Kudus. Punya karunia hebat, menyembuhkan orang 1000. Mengusir setan 10.000 orang. Hebat gak dia? Hebat. Tapi Tuhan katakan apa saudara? Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, saya punya Roh Kudus, punya karunia. Masalahnya kamu tidak merasa dimiliki Roh Kudus. Kamu punya, jadi kamu sombong. Amin. Kalau kamu punya, kamu harus merasa dimiliki. Kalau kamu dimiliki, berarti hidupmu bukan kamu lagi. Kamu harus sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu. Hari ini, keluar dari tempat ini. Jadikan saudara orang kudus. Bukan hanya karena saudara seorang pendeta. Yaitu engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu. Sedikit sekali orang sungguh-sungguh di gereja. Kebanyakan orang sungguh-sungguh cari harta kekayaan. Bahkan di gereja pendeta pun masih mengumpulkan harta kekayaan. Saudara, itu bukan hal yang sungguh-sungguh. Yang terakhir saudara. Makin sungguh-sungguh. Tadi sudah sungguh-sungguh. Harus makin sungguh-sungguh. Kita lihat dulu. Satu ayat saja. Lukas 22 ayat 42. Kata Yesus berdoa di taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh. Yesus berdoa, Yesus melayani tidak pernah enggak sungguh-sungguh. Yesus ke gereja sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, saudara, melayani sungguh-sungguh. Tapi dia tingkatkan makin sungguh-sungguh.
Kita ini dari biasa harus kesungguh-sungguh dulu. Amin. Kita harus belajar kesungguh-sungguh nih. Supaya kita jadi orang kudus nih. Dari sungguh-sungguh kita harus makin sungguh-sungguh. Datang di gereja. Bukan sekedar ke gereja. Tapi harus sungguh-sungguh. Saya tutup dengan satu cerita kisah saya sendiri. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita sehingga kita jadi pemenang. Kalau orang nggak sungguh-sungguh, nggak bisa jadi pemenang. Kalau orang nggak merasa dimiliki Kristus, dimiliki Roh Kudus, nggak bisa jadi pemenang. Di dunia dia menang, di surga dia, nyala kamu sekali pembuat kejahatan. Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan? Nyala kamu. Kamu punya Roh Kudus, kamu punya karunia Roh Kudus. Tapi kamu tidak merasa dimiliki oleh Roh Kudus. Kamu tidak mau dimiliki oleh Roh Kudus. Suatu hari, ketika saya di sekolah minggu, saya diajar untuk mendoakan orang tua saya, keluarga saya, yang berjumlah kurang lebih 20 saat itu. Saya berdoa, Tuhan, hafalan jadian. Jadi enggak doa yang lain. Doa sekolah juga jarang. Tuhan berdoa selamatkan papa mama saya, keluarga saya, saudara saya. Kadang-kadang saya sebut nama-namanya, karena enggak banyak. Menginjak dewasa, saudara, keluarga saya sudah 35 lebih. Ada di negeri-negeri, tempat lain sudah jadi pendeta sekarang. Saya tidak bisa sebut nama-namanya lagi. Kemudian waktu saya pembacaan ayat, belum menikah ini. Di gereja kan diajari untuk baca ayat. Saya baca ayat. Jikalau seorang punya 100 domba, perhatikan ini penting untuk rema kita. Ketika satu domba hilang, maka yang 99 disimpan, yang satu dicari. Apa artinya? Kata Tuhan, kamu berdoa untuk papa mamamu, keluargamu, belum juga bertobat. Karena doamu untuk keluargamu, gak salah. Doa juga untuk teman-temanmu, untuk orang sekitarmu yang jauh mau berdekat, bahkan yang baru ketemu. Seperti 100 orang punya domba ini. Wah, jadi saya nggak sebut teman saya begitu banyak. Saya papa, mama, keluarga, saudara, nggak pakai nama kadang-kadang. Teman-teman saya yang jauh dan dekat Tuhan, bahkan yang ketemu sama saya, tolong selamatkan Tuhan, selamatkan gitu aja saudara. Itu jadi hafalan. Kadang-kadang sampai sekarang kalau saya berdoa, kalau sudah kecapean, Tuhan berkati kami, selamatkan papa, mama saya supaya percaya, loh kan sudah mati ini. Kok masih didoakan? Karena sudah puluhan tahun. Saya tidak ingat itu. Setelah saya selesai, ternyata papa, mama, keluarga saya bertobat semuanya. Teman-teman saya bertobat semuanya. Saudara, saya nggak tahu bagaimana, saya bukan pendeta. Nah, kemudian saudara, saya menikah. Waktu saya menikah, saya adakan persekutuan. Persekutuan dari Senin sampai Sabtu itu 150 orang setiap hari. Banyak, di tempat perumahan mewah. Setelah itu Tuhan suruh saya pergi misi NTT. Saya bukan pendeta. Ternyata saudara, lebih dari ratusan persekutuan doa. Setelah itu ratusan gereja. Sekarang ini ratusan desa. Saya nggak mikir itu loh, saya nggak ada target, saya nggak mikir. Setelah itu saya baru melayani full gospel, persekutuan pengusaha, Pak Asyong tahu. Surabaya, Solo, Jogja, Jawa Tengah, NTT, saudara mana-mana, sampai Sydney, Singapura. Saya lihat 100 chapter lebih. Ketika saya buka gereja, sampai tahun 2019, 62 gereja, saya nggak mikir loh. Bulan ini tiba-tiba itu ada rema. Coba kamu lihat dulu, yang pernah saya ajari untuk berdoa 100 itu. Apa yang terjadi? Loh, betul saudara. Lebih dari 100 semuanya. Padahal saya tidak punya target 100. Hari ini saudara, punyalah doa atau sesuatu. Tuhan, aku ingin minimal 100 orang bertobat. Walaupun saya bukan pengkhotbah, saya tidak lancar khotbah. Saya cuma doa 100 orang, teman saya, saudara saya. Saudara mau 1000 terserah saudara lah. Pokoknya saudara begitu. Saudara nggak usah jadi pendeta, diam saja. Roh Allah akan bekerja luar biasa. Amin. Itu di luar kemampuan saya. Sekarang ini saya lihat, iya seperti itu. Makanya saudara mesti melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Berdoa jangan untuk egois, tapi untuk semua orang. Itu pentingnya di dalam kehidupan kita.
Jikalau kita tidak punya hal ini, kita sangat menjadi sesuatu yang berbahaya. Saya tutup saudara. Doa itu biasa. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, coba saudara lihat ini. Berdoa itu orangnya mati. Doanya tidak mati. Hebat gak doa itu? Seorang mama doakan anaknya di penjara. Yang jahat. Tambah bunuh orang. Mamanya di gereja nangis berdoa. Dia tetap tersenyum. Mati dia tersenyum. Mama anak itu tetap jahat waktu dia mati. Tapi tidak lama lagi anaknya jadi pendeta. Pendoanya mati, doanya tidak pernah mati. Karena dia sungguh-sungguh. Pendoanya lupa. Tapi doanya tidak pernah lupa. Saya lupa 100 orang itu. Saya lupa sampai hari ini. Baru bulan ini saya ingat. Iya ya. Tapi doa itu tetap hidup. Sebab itu saudara hari ini, mari kita mengubah hidup kita. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kita bangkit berdoa, kita berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak. Renungkan firman Allah ini. Kita harus meningkatkan kedewasaan rohani kita. Supaya tidak lagi kepada hal-hal secara lahiriah. Baik itu sunat, penumpangan tangan, maupun karunia-karunia Roh Kudus, seperti ngusir setan dan bernubuat. Tetapi kita meningkatkan termasuk baptisan. Kita meningkatkan untuk supaya kita merasa menjadi bagian milik Kristus. Menjadi milik Roh Kudus. Menjadi milik gereja Tuhan. Walaupun satu batu yang sepertinya rapuh, tidak berguna aku ini Tuhan. Aku ini orang miskin, aku orang susah. Orang bodoh mungkin. Tidak bisa apa-apa. Kata Tuhan, anakku, satu batu walaupun rapuh, kalau dia hilang bangunan tidak akan runtuh. Tapi binatang, nyamuk, debu bisa masuk. Sebab itu engkau berharga di mataku. Selai rambut pun jatuh pun aku hitung. Siapa yang menganggapmu engkau orang remeh? Oleh sebab itu belajar hari ini. Berdoalah. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhanmu. Itulah yang memisahkan antara orang benar dengan orang munafik. Ketika sungguh-sungguh, disitulah tangan Tuhan akan menjamah kita. Jikalau kita tidak pernah sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, kita tidak akan pernah berhasil. Jikalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi, kita munafik. Jikalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa, doa tidak akan sampai. Jikalau kita tidak sungguh-sungguh ibadah dan melayani, dan tidak sungguh-sungguh tidak mengikut Tuhan, satu kejahatan rohani di hadapan Allah. Mari angkat tanganmu. Mulai hari ini belajar. Engkau telah menjadi milik Tuhan. Walaupun 1 menit, 10 menit, 5 menit, 3 menit kau berdoa. Tapi sungguh-sungguhlah, bukan waktu yang menentukan. Tapi kesungguh-sungguhan. Berikan hidupmu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Engkau tanggung jawab dalam pekerjaan Allahmu. Tapi itu hanya cuma tingkat pertama. Tingkat kedua, engkau harus mau masuk dipasang. Menjadi satu batu yang tersusun rapi di rumah Allahmu. Walaupun kau tidak punya karunia. Walaupun kamu cuma duduk di gereja. Tapi doamu tetap hidup. Doamu tidak mati. Jikalau engkau sungguh-sungguh berdoa. Biar hari ini kita belajar untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang di tempat ini. Biar tahun ini ada kelipatan. Baik jemaat maupun rohani kami. Kau memberkati kami semuanya. Biar angka 100 itu menjadi satu rema bagi kami. Biar rohmu yang bekerja walaupun kami tidak mampu.
Terima kasih Bapa. Glory, haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan, kami mau menerima roti dan anggur. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Ini bukan menjadi satu kebiasaan bulanan, tapi ini menjadi satu pembaharuan komitmen kami kepada Tuhan. Sehingga kami lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan yang perlu kami sadari, bahwa hidup kami ini bukan milik kami lagi, tapi Kristus yang memiliki setiap kehidupan kami. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Saudara diberi waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Lakukan pemberesan sebelum kita menerima roti dan anggur. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan atas. Sambil saya bacakan, pelan dibuka tetap, gak apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh mengangkat kedua tangan, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima roti dan anggur yang dengan iman adalah tubuh dan darah Kristus. Sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami milik Tuhan. Kami mau berdoa gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit.
Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya. Biarlah setiap persembahan, baik itu pembangunan gereja, diakonia, perpuluhan, kiranya Engkau menerimanya dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan di dalam kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.